tanya, sudah bergabung bersama kita kembali Pak Suhadi. Pak Suhadi, ini saya minta tanggapan Anda mulai dari harus kritik yang sangat keras kepada Ketua M. Mahatali yang banyak pihak menyarankan untuk mundur sampai rekrutmen, tidak ada suri teladan dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, kalau rekrutmen pegawai hakim itu selama ini, dia kan masih statusnya sebagai pegawai negeri. Ya, sebagai pegawai negeri kita minta kuota kepada Menpan, Menpan memberikan kuota kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen itu sebagaimana tata cara yang ditentukan oleh undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mahkamah Agung tidak melaksanakan buat peraturan sendiri, tetapi ukurannya standarnya adalah untuk merekrutmen pegawai negeri. Setelah dia lulus sebagai pegawai negeri dalam status sebagai calon hakim, ya. Nah, itu masalah rekrutmennya. Okay. Kalau hakim sebagai pejabat negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang nomor 49 51 tahun 2009 belum pernah ada. Jadi rekrutmen hakim dari tahun 2010 sampai sekarang belum ada. Itu yang belum ditemukan caranya di dalam 3 undang-undang itu. Sehingga hakim yang baru sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah ada lagi. Ini akan berbahaya sekali dalam pelaksanaan tugas hakim, karena hakim yang terakhir itu sekarang sudah seharusnya berpindah ke tempat yang lain, tapi karena tidak ada rekrutmen, jadi tetap berada di tempatnya. Itu akan terjadi stuck, ya. Oke, kedua, baik Pak Suhadi. Silakan. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, mengenai yang lain, mengenai promosi mutasi, sudah ada tata caranya itu oleh pimpinan Mahkamah Agung dan dirjen, ya, pimpinan Mahkamah Agung. Keterlibatan institusi lain tidak ada ditentukan di dalam undang-undang. Kalau KAI mau ditentukan di dalam undang-undang dasar, kemudian diterjemahkan Undang-Undang 22 tahun 2004, Undang-Undang 18 tahun 2011, itu adalah pengawasan eksternal. Tidak ada kewenangan lain di situ. Tidak ada kewenangan lain ya Pak? Oke. Baik, Pak Suhadi ditahan dulu Pak, kita minta tanggapan dari ICW, silakan Kang Econ. Ya, ada problem soal pengawasan hakim lemah, plus juga pengawasan di luar hakim, panitia pegawai pengadilan juga lemah. Nah, ini kan harusnya dijawab oleh Ketua Mahkamah Agung. Bagaimana solusinya gitu loh. Jangan sekedar prihatin, kemudian terima kasih kepada KPK. Kita tidak melihat itu. Dalam catatan ICW misalnya dari 30 kasus di mana hakim panitera ditangkap sepanjang 10 tahun terakhir, 15 atau separuh diantara di zamannya Pak Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung. Artinya apa? Pak Hatta Ali dianggap gagal melakukan proses pengawasan di internal Mahkamah Agung, gagal melakukan proses pembinaan. Jadi untuk apa dipertahankan? Untuk apa dia juga memaksakan diri untuk menolak soal permintaan atau request soal pengunduran diri? Saya pikir kalau gagal nggak usah dipaksain, lebih baik mundur. Itu lebih terhormat. Anda melihat seperti itu? Oke, baik. Bu Sukma, saya minta tanggapan dari Bu Sukma sebelum saya ke Kang Asep. Ini soal kewenangan, tidak ada kewenangan. Anda dikatakan, apa tanggapan Anda? Ini kalau saat ini memang tidak ada, benar Pak Suhadi. Tetapi hasilnya, kan? hasilnya kan seperti itu. Maka kedepannya harusnya seperti apa? Memang selalu korupsi itu rumusnya kan selalu apabila ada power, ada authority minus accountability. Nah, kelihatannya di sini terjadilah korupsi. Di sini terjadi accountabilitas inilah dalam memanage Mahkamah Agung ini yang masih sangat minim. Karena itu yang bisa ditawarkan adalah bagaimana kalau ada keterlibatan lembaga lain. Mbak Afi di seluruh dunia itu yang kewenangannya terpusat hanya di satu lembaga seperti yang terjadi di Mahkamah Agung Indonesia, di mana bukan hanya menangani perkara tetapi seluruh manajemennya ada di Mahkamah Agung yang kita sebut dengan satu atap, itu sebenarnya jarang di negara lain. Di negara lain ada KY yang melakukan apakah rekrutmennya dan atau melakukan ada check and balance-nya. Tapi yang terjadi ada departemen di Indonesia, kehakimannya, bahwa pihak Mahkamah Agung itu resisten terhadap pengawasan eksternal gitu ya. Bagaimana misalnya rekomendasi KY itu diabaikan. Kalau polisi salah ada komisi kepolisian, jaksa ada komisi kejaksaan. Ini komisi judisial kok hakim. Harusnya komisi judisial itu kewenangannya tidak hanya hakim, tapi seluruh staf satu itu. Kedua, betul semua peraturan perundang-undangan. Rekrutmen itu perundang-undangan. Masalahnya apa?
Sekarang apa? Di Mahkamah Agung itu ya, bapaknya hakim, anaknya hakim, dan banyak hakim di situ. Padahal di institusi lain, itu pilihan kan, ketika bapaknya di institusi tersebut, supaya tidak ada anak-anaknya di situ, supaya tidak ada kepentingan, ini lembaga independen, lembaga imparsial, sudah ada kepentingan. Bayangkan, pernah kejadian kan, suaminya pimpinan MA, suaminya ya, istrinya PP, anaknya di sini di situ. Itu berapa kejadian? Berarti pengadilan itu pernah ada, uaknya, tetehnya, AA-nya, nininya itu ada semua di situ. Ini kan membahayakan. Lembaga apa? Kalau lembaga peradilan independen diisi orang-orang ketika menarik orang, betul saya perundang-undangan, tapi tolong jangan libatkan orang-orang kalau bisa. Ketika orang misalkan Asep hanya di peradilan, anak istri suaminya tidak boleh di situ. Jarak apa solusi jangka pendeknya seperti apa sih? Karena ini kan juga kasus-kasus paling kan gampang ini, wibawa. solusi pendek ya. Sekarang gini, apa? katakan sekian tahun nggak ada penerimaan. Tinggal bagaimana sekarang kepada kampus-kampus terkemuka fakultas hukum yang punya nilai bagus, lulusan terbaiknya ayo diterima sebagai hakim. Dan didik orang putar-putar terbaik itu kan. Jangan sekarang yang terima dari fakultas hukum yang mahasiswa sayang nilainya AA gitu kan. Nah, itu juga. Yang penting sekarang apa? Secepatnya lakukan oleh Mahkamah Agung action yang dikatakan ini mutasi promosi. Betul promosi mutasi undang-undangan, tapi kenyataannya ketika rapat promosi mutasi temannya Bu Sukma, temannya Asep, temannya Erson, itu yang terjadi. Hakim-hakim ada hakim yang tidak pernah di Jakarta, ada tahu tidak pernah di Jakarta, tapi ada hakim di Jakarta 4 putaran. Orang ada apa ini? Itu juga mengingatkan ada statement yang sama seperti yang Kang Asep katakan oleh Gayus Lumbun, sama juga mengatakan seperti itu. Baik, Pak Suhadi, saya minta tanggapan Anda. Ini kita sadar bahwa beberapa kasus ini kan meruntuhkan wibawa dari MA sendiri, belum soal martabat dari profesi hakim dan juga peradilan. Apa yang dalam waktu dekat ini dilakukan, Pak? Tidakkah memang ada panggilan darurat ini dari MA sendiri? Pak Suhadi, ya. Kalau di MA sebetulnya kalau blueprint kan sudah ada, cetak biru kita sudah ada, kemudian sistem sudah ada, pengawasan sudah dari bawah sampai ke atas. Ya, rupanya sekarang ini kondisinya kan belum menghasilkan sesuatu yang terbaik dan banyak terjadi penyimpangan seperti ini. Ya, sementara kita akan menemukan bagaimana tata caranya yang terbaik, ini kita tidak ada toleransi terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran seperti itu. Ya. Baik, Pak Suhadi, kita lihat bagaimana action cepatnya, jangan sampai kemudian masyarakat sudah heboh, merasa ini darurat, tapi di MA-nya sendiri adem-adem saja. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu atas waktunya di Prime Time. Mudah-mudahan ini diskusi terakhir ya, soal mafia hukum. Tapi kalau dikatakan dari Kang Asep tidak akan jerah, akan berulang seperti judulnya tadi, kisah yang tidak akan pernah berhenti. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu juga atas waktunya. Pak Suhadi, langsung saya minta tanggapan Anda. Ini ternyata banyak sekali yang berharap memang ada perombakan secara signifikan dari MA. Rupanya terputus. Kita akan langsung minta tanggapan dari Kang Asep. Anda katakan, Kang Asep, tapi saya mau tanya lebih jauh. Sebenarnya Panitera, tadi Anda punya singkatan-singkatan lah soal Panitera, ujungnya tidak jerat dan lain-lain. Kalau kita lihat dari uang yang didapatkan, ada Andri Tristianto, Kasubdit Perdata MA, itu 900 juta. Edi Nasution kemarin 500 juta. Yang ini $28.000, sekitar 280 sampai 300 juta. Memang harganya seperti itu atau seperti apa? Kecil. Ini itu kecil. Kan selalu setelah putusan kan, berarti uang penutup kan. Ya, dari term yang sebelumnya. Kan saya sudah katakan, zaman saya aja dulu 10 miliar, kok apalagi sekarang begini. Tergantung apa sih harga-harga dari sekarang bisa aja nilai perkaranya, harga diri, ya kemudian juga dinegokan, kemudian ditenderkan. Itu udah banyak modus, 1001 macam modus bagaimana ada nilainya. Yang paling gampang kan uang kloset itu nilainya banyak, berarti yang nggak di kloset kan banyak. Itu yang paling gampang. Nah, sekarang tipe Andri, tipe Panitra kemarin, habis 1 miliar. Berarti nilainya kan lebih dari segitu, bayangkan. Makanya juga jerah, karena mungkin juga nggak akan jerah. Sekarang kalau jerah paling gampang jerah gini, kamu kasih terlalu revolusioner ya. Sekarang gini, langkah pertama, undang Eston dan kawan-kawan yang suka nyelidiki, suka ngkritisi, kita ngkritisi, tidak hanya bagian protes. Ayo kita berhadapan dengan MA, konsep juga kasih tahu. Nah, masa kan nggak mau kita berhadapan dengan Eston dan kawan-kawan kami harus Pasar Kecil. Kenapa harus takut? Satu itu. Kedua, kalau ini sampai kejadian lagi, tolong Bu Sukma dan kawan-kawan, gaji hakim Panitra kembalikan ke asal. Kan dulu kan alasannya karena gaji naik kan tidak maka melakukan itu karena tergoda. Gitu kan. Tapi sekarang kenyataan nilainya lain. Gaji gue udah segini, masa gue suapnya segitu? Baik. Bu Sukma, tadi Anda mengatakan harus ada lembaga lain melakukan check and balance. Seperti apa sih ini juga mungkin momentum bagi KAY untuk juga memberikan kewenangan yang lebih bagi KAY? Ya memang sebenarnya ini dalam perdebatan sebelumnya itu di dalam pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada selain merekrut calon hakim agung, tapi juga wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
perilaku kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Itu harusnya bisa diartikan secara luas begitu loh. Akan tetapi kalau sekarang itu kan diartikan dan melalui putusan-putusan MK, karena KY ini sering sekali diajukan judicial review, itu semakin menyempit. Hanya pengawasan kewenangan KY selain tadi rekrutmen calon hakim agung. Pengawasannya kalau diperkecil lagi, hanya perilaku diperkecil lagi, perilaku murni, karena tidak boleh masuk ke teknis yudisial. Kami memang tidak mau masuk ke teknis yudisial, tapi pertanyaan, benarkah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar itu hanya akan melakukan pengawasan sekitar selingkuh, narkoba dan sebagainya? Itu rasanya tidak mungkin ke arah sana. Oleh karena itu, kalau sekarang ini, kalau tafsiran ini kita lebih fair saja dalam menafsirkan undang-undang dasar kita ya, yang sesuai dengan amandemen. Dan itu ada peluang yang langsung ada di depan mata. Saat ini sedang didiskusikan rancangan undang-undang jabatan hakim. Jadi manajemen hakim seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, bahwa rekrutmen hakim, promosi mutasi, pengawasan itu harusnya tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung karena sudah belasan tahun seperti ini hasilnya, tetapi juga melibatkan lembaga lain. Memang banyak pihak mengatakan yaitu lembaga itu adalah Komisi Yudisial, karena di dalam Undang-Undang Dasar sudah ada pasal yang menyentuh hal seperti itu. Yang kedua, memang kita sama-sama ada di dalam branch yudikatif. Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam operasi tangkap tangan pada Kamis malam sebagai tersangka. Uang sebesar $280.000 Singapura atau sekitar 270 juta rupiah menjadi bukti suap tersebut. Kita bergabung bersama rekan kami Ferry Prihadi yang akan melaporkan informasi terkini langsung dari gedung KPK di Jakarta. Ferry, siapa saja tersangka yang ditetapkan KPK dan juga apa saja barang bukti yang disita? Ya Robert, dari 3 orang yang diamankan oleh KPK pada operasi tangkap tangan Kamis kemarin, 2 menjadi tersangka, yaitu atas nama Santoso ataupun San yang merupakan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga 1 orang staf kantor pengacara dengan inisial AY yang turut diamankan beberapa saat setelah setelah Santoso maksud kami diciduk, dan sementara itu 1 orang lainnya yaitu B yang merupakan pengendara motor ataupun pengojek akan segera dilepaskan karena berstatus hanya sebagai terperiksa. Sementara itu seluruhnya ataupun secara total ada 3 tersangka. 1 tersangka lagi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah atas inisial RAW yang merupakan pengacara ataupun tim ketua pengacara dari 1 kasus dari kantor pengacara yang sama dengan AW. Dan jika melihat modusnya, RAW dan juga AY ini merupakan pemberi suap terhadap panitera atas nama Santoso untuk menghilangkan atau memenangkan atau memengaruhi salah satu putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi pimpinan KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan juga Laude Muhammad Syarif memberikan pernyataan rinci mengenai operasi tangkap tangan pada hari Kamis kemarin. Sebenarnya pada Kamis siang, Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat sudah memutuskan perkara perdata atas nama 2 perusahaan, yaitu PT MMS yang merupakan penggugat dan juga PT KTP yang merupakan tergugat, hingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan dari PT MMS dan memenangkan dalam hal ini pihak tergugat yang merupakan PT KTP. Dan PT KTP ini adalah merupakan klien dari 2 pengacara dari salah satu kantor pengacara yang pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini RAW masih dalam tahap pencarian oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi, dan proses penyidikan untuk memperdalam lagi kasus ini masih terus dilanjutkan. Sementara itu pihak KPK juga menyatakan kembali bahwa sebelumnya sudah beredar kabar ada unsur hakim yang ditangkap. Ternyata dalam OTT kemarin tidak ada unsur hakim. Sekali lagi, namun tidak menutup kemungkinan KPK akan memintai keterangan dari unsur majelis hakim yang menangani kasus ini untuk dimintai keterangan jika memang nantinya diperlukan. Dan berikut adalah kutipan pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Perlu juga kami jelaskan bahwa KPK tidak pernah menargetkan secara khusus operasi tangkap tangan terhadap pengadilan dan pejabat atau penegak hukum yang lain, tapi kasus ini dikembangkan dari laporan masyarakat. Hal yang berikutnya yang saya ingin sampaikan, semoga kejadian ini dijadikan pelajaran bagi
Mahkamah Agung untuk mereformasi peradilan di Indonesia agar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Robert. Ya Ferry, lalu bagaimana tanggapan KPK melihat banyak sekali aparat penegak hukum yang terjaring dalam operasi tangkap tangan? Ya tentunya KPK merasa prihatin karena dalam kurun waktu 6 bulan ini saja banyak sekali aparat penegak hukum yang menjadi tersangka dalam serangkaian operasi tangkap tangan. Sebenarnya KPK tidak menargetkan untuk memberantas aparat-aparat penegak hukum yang bermain dalam hal ini suap untuk mengatur salah satu perkara. Namun apa yang dilakukan oleh KPK dalam serangkaian operasi tangkap tangan merupakan pengembangan dari sejumlah laporan dari masyarakat. Oleh karena itu KPK dengan besar hati berharap kepada Mahkamah Agung untuk turut dapat membantu mengikis dan juga mengurangi serangkaian upaya-upaya koruptif di lembaga penegak hukum terutama di hakim, panitera dan juga pihak-pihak lainnya. Dan tadi belum sempat saya sampaikan bahwa ada barang bukti yang turut diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam OTT Kamis kemarin yang terpisah dalam 2 amplop besar, dan barang bukti tersebut berupa uang tunai dengan pecahan $1.000 Singapura. Jika dijumlahkan semuanya mencapai $280.000 Singapura. Jumlah ini setara dengan 270 juta rupiah yang merupakan uang pemberian ataupun uang suap dari pihak kantor pengacara pimpinan RAW kepada panitera pengganti Santoso di PN Jakarta Pusat, yang tentunya guna memengaruhi putusan majelis hakim atas 2 perkara perdata yang dihadapi oleh 2 perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Baik, terima kasih Ferry Prihadi atas informasinya langsung dari gedung KPK.